Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita latihan akhir bab 3 vektor dari buku ini. Matematika Martin jilid 1 untuk kelas 10. Part 3 ya, part yang terakhir. Nomor 21 sampai 30. Seperti biasa, referensi buku adalah ini. Ya, silakan kalau Anda miliki. Kemudian di dalam channel saya ini di YouTube Martin Kanginan sudah ada vektor matematika peminatan kelas 10 dari part 1 sampai part 5 ya. Ya, part 5 ini soal-soal seleksi. Jadi mungkin ini ada di part 4 ya, antara part 3 dan part 4. Kemudian di dalam juga sudah ada soal-soal pembahasan UTBK terbaru, SBMPTN, SIMA UI dan UM-UGM ya, sekitar 2019 sampai 2021 ya, tentang bab vektor ya, tentang materi vektor. Silakan juga ditonton kalau Anda ingin mengetahui bagaimana referensi soal-soal UTBK. Oke, kita ke nomor 21. Jika U dan V adalah dua vektor satuan. Jadi kemarin kita sudah cerita ya tentang vektor satuan ya, yaitu vektor yang besarnya sama dengan 1. Jadi kalau dibilang U dan V ini vektor satuan, berarti besar dari U1, besar dari V juga 1, itu vektor satuan. Membentuk sudut 45, maksudnya sudut antara U dan V, ya sebut aja ini theta, itu 45. Nah, nanti kalau di perkalian dot kita perlunya cos kan, makanya kita hitung cos theta. Cos theta adalah cos 45, setengah akar 2. Nah, seperti ini. Maka yang ditanya adalah U tambah V dot V. Jadi jumlah vektor divektorkan dengan V. Nah ini berlaku hukum distributif kan? Seperti di aljabar. Jadi ini sama dengan U vektor dot V vektor ditambah V vektor dot V vektor. Ya. Kalau U dot V Anda sudah tahu ya, besar dari U kemarin, besar dari V cos theta. Nah, kalau besar dari V dot V, ini nggak ada sudutnya ya. Ini kan antara mereka sendiri berarti sudutnya 0. Jadi ini sebetulnya sudutnya 0 kan. Jadi kalau kita hitung begini. V dot V itu adalah besar dari V, besar dari V, besar dari V. Karena antara mereka sendiri berarti sudutnya 0 derajat. Dan cos 0 derajat itu 1 kan. Sehingga V dot V itu adalah sama saja dengan besar V dipangkatkan 2 ini. Ya, jadi kalau suatu vektor didotkan dengan dirinya sendiri, itu sama saja dengan panjang vektor itu sendiri dipangkatkan 2. Ya, jadi ini V dot V ini sama aja dengan besar dari V pangkat 2 begini. Ya, nah, sekarang kita hitung. Besar dari U 1. Gitu, 1. Besar dari V 1 juga. Cos theta setengah akar 2. Ditambah besar dari V 1 dikuadratkan. Nah, kalau Anda hitung ini 1 kali 1, 1 kali setengah akar 2, setengah akar 2. Ditambah 1 dikuadratkan 1. Ya ini hasilnya. Setengah akar 2 ditambah 1. Jawaban A ya. Yang pas jawaban A. Nomor 23. Diberikan dua vektor A, 2I, min 3J tambah 6K. Kita biasa bentuk kolom ya. Jadi kita nyatakan dalam vektor kolom. 2 min 3, 6. 2 min 3, 6. B sama dengan min 2I tambah 2J min K. Min 2, 2 min 1. Min 2, 2 min 1. Nah begini. Kemudian kita ditanyakan berapa nilai lambda. Kalau lambda ini adalah proyeksi skalar A pada B. Apa artinya proyeksi skalar A pada B? Ada kata skalar ya. Silakan Anda pelajari teorinya ya. Ada di channel ini. Bisa part 3 atau part 4. Proyeksi skalar pada A pada B itu biasanya ditulis A diproyeksikan pada B. Nah, skalar ini menyatakan bahwa itu adalah besarnya. Jadi besarnya saja. Besarnya.
Bedakan kalau kata skalar ini nggak ada. Kalau kata skalar ini nggak ada, itu artinya proyeksi A pada B. Nah, ini nanti kita akan kerjakan di soal nomor 24, tapi kita taruh di terakhir saja nanti ini ya. Ditaruh di terakhir aja. Nah, ini adalah A diproyeksikan pada B. Jadi ini vektor kalau ini. Ya. Jadi hasilnya akan vektor, akan berbentuk seperti vektor kolom ini. Kalau ini enggak, ini adalah berbentuk angka, ya, konstanta. Ya, bisa 5, min 5. Ini bukan harga mutlak ya, panjang. Kalau harga mutlak selalu positif. Ya, tapi kalau panjang juga biasanya selalu positif, jadi hampir sama lah. Oke. Proyeksi skalar A pada B, ini kalau diturunkan rumusnya, ini sama dengan A dot B. Jadi perhatikan A dot B ya. A dot B dibagi panjang dari B. Nah, perhatikan panjang dari B. Ya. Jadi kalau AB itu A dot B panjang dari B. Jadi penyebutnya itu sama dengan diproyeksikan pada apa. Nah, yang satu lagi proyeksi skalar B pada A. Ya, yang satu lagi proyeksi skalar beda ya. Ini B pada A. Kalau ini A pada B beda. Nah, kalau ini ditulisnya proyeksi kata skalar berarti panjangnya ya. B pada A. B pada A. Jadi ini akan sama dengan B dot A. Ya, pembilangnya sama. A dot B dengan B dot A sama. Penyebutnya yang beda. Kalau ini karena diproyeksikan pada B, maka penyebutnya besar dari B. Ini diproyeksikan pada A, jadi penyebutnya A. Nah, beda ya. Oke. Sekarang kita ditanya lambda kan. Lambda ini adalah ini proyeksi A pada B skalar dibagi proyeksi skalar B pada A. Begini kan. Nah, sekarang A dot B ini. Ya. A dot B dibagi besar dari B. Gitu kan ya. Dibagi BA ini. B dot A per besar dari A. Nah, sama dengan berapa? Nah, seperti kita bilang, A dot B dengan B dot A itu sama. Ya, karena bersifat komutatif. Ya, jadi perkalian dot itu bersifat komutatif ya. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Komutatif. Oke, bisa dicoret. Nah, ini jadi pembilang kan. Ini jadi besar dari A dibagi besar dari B. Nah, jadi tinggal Anda cari berapa besarnya A, berapa besarnya B. Anda sudah tahu kan mencari besar dari vektor kolom? Tinggal diakarkan gitu ya. Tinggal diakarkan. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. 2 kuadrat 4. Min 3 dikuadratkan 9. 6 dikuadratkan 36. Ini ya. Per akar. Min 2 dikuadratkan 4. 2 dikuadratkan 4. Min 1 dikuadratkan 1. Nah, jawabnya seperti ini. Ya, jawabannya tidak ada akarnya, berarti ini akarnya bentuknya sempurna. 49, 7 ya. Akar 49 itu 7. Ini akar 9. Akar 9, 49 itu 7. Ya, jadi tadi agak terhalang ini 441 dari sini. Ini kuadrat, kuadrat, kuadrat ini. Akar 9, 3. Jadi 7 per 3. Ya. Jadi jawabannya C. Nomor 25 masih panjang proyeksi ya. Jadi proyeksi skalar dengan panjang proyeksi itu sama. Panjang kan artinya besarnya. Jadi sama dengan tadi. Diketahui vektor A 3i min 4j tambah PK. Ya, kita nyatakan dalam vektor satuan. Jadi A-nya sama dengan 3 min 4 P. B-nya 2i 2j min 3k. 2 min 3. Ini. Ya. Jika panjang proyeksi vektor A, panjang ya berarti besar. Proyeksi A pada B ya, jadi A diproyeksikan pada B. Adalah 4 per akar 17. 4 per akar 17. Berapa nilai P?
Ya, jadi nilai P ini yang ditanya. Oke, definisinya dulu. Ya, panjang proyeksi A pada B tadi sudah A dot B ya toh, per penyebutnya yang diproyeksikan pada apa? B. Ya, besar dari B. Begini. Sama dengan yang sebelah kanan tetap 4 per akar 17 ya. Nah, sekarang A dot B kita cari. Misalnya kita spend ini langsung aja di sini kita cari ya. A dot B. Kita cari terpisah ya. Ini didotkan dengan ini ya. 3 min 4 P didotkan dengan 2 min 3. Anda sudah tahu kalau dot itu dalam vektor kolom tinggal dikalikan yang seletak. 3 dengan 2, 4 dengan 2, P min 3. Terus dijumlah. Begitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 3 kali 2, 6. Min 4 kali 2, min 8. P dikali min 3, min 3P. Jadi kalau dihitung, ini min 3P, min 2. Nah ini A dot B yang ini. Ya, kita salin di sini ya, pembilang. Min 3P, min 2 per besar dari B. Nah kalau besar dari B kita cari di sini aja ya. Tinggal pakai dalil Pitagoras kan kalau besar. Kalau vektor kolomnya dikit ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat dijumlahin. 2 dikuadratkan 4. 2 dikuadratkan 4. Min 3 dikuadratkan 9. Ya. Jadi sama dengan akar 17. Ya, makanya di sini akar 17 kan. Anda lihat. Akar 17. Oke. Jadi besar dari B akar 17. Nah, persis sama. 4 per akar 17. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan penyebutnya sudah sama. Maka supaya kedua pernyataan di kiri dan kanan ini sama, maka pembilangnya harus sama besar. Min 3P min 2 sama dengan 4, maka min 3P ini pindah ke sana, 4 tambah 2, 6, maka P-nya min 2. Ya. Jadi P-nya itu min 2. Jadi jawaban A. Jika A sama dengan X plus 1I ditambah XJ. Nah, kita nyatakan dalam vektor kolom ya. Karena kita sudah biasa vektor kolom. Hanya 2 ya, 2 saja. X plus 1. X. B sama dengan 2XI. Jadi 2X. 3X plus 1J. 3X plus 1. Seperti ini. P proyeksi vektor B ke A. Ya, jadi P itu proyeksi B ke A. Nah, kalau ini vektor. Tapi yang diketahuinya bukan vektor panjangnya. Ya, jadi panjang. Panjang dari P sama dengan lebih kecil atau sama dengan 2 kali panjang A. Panjang ya. Panjang berarti kalau saya masukkan ini berarti panjang BA. Jadi sama juga dengan proyeksi skalar ya. 2 kali panjang A. Begini. Oke. Anda sudah tahu ini tadi proyeksi skalar ini adalah B dot A dibagi besar dari pembilangnya. Penyebutnya. A. Begini. Nah, lebih kecil sama dengan 2 kali panjang dari A. Nah. Ini kan jadi pertidaksamaan ini ya. Ini jadi pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan itu ini ada penyebut ya. Tapi kalau Anda lihat ini kan selalu positif ya karena dia panjang vektor selalu positif. Ya, jadi kita boleh kalikan. Kalau selalu positif karena ini selalu positif. Ya toh, asal panjang A-nya enggak 0. Ya panjang A-nya enggak mungkin 0 karena ini besar vektor. Ya. Ya asal panjang A-nya tidak 0. Karena kalau bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, kalau ini dikalikan dengan A berarti hilang. Tanda pertidaksamaan tetap ya. Dikali dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap. Oke, jadi ini sudah hilang. B dot A di sebelah kiri. Di sebelah kanan, 2. Ini besar dari A, ini besar dari A. Jadi dikuadratin. Nah, begini.
Kemudian B dot A bisa kita cari langsung ya. Ya, jadi di sini aja supaya nggak penuh-penuh di sini. Kita B dot A. B dot A ya. B-nya ini 2x 3x tambah 1 dot x plus 1x. Ya, Anda sudah tahu kalau dot itu yang seletak dikalikan. Ini kali ini dijumlah. Gitu kan ya. 2x kali x plus 1 ditambah 3x plus 1 kali x. Nah, ini kalau Anda hitung, ini 2x kuadrat, ini ditambah 2x. Ini 3x kuadrat, ini x. Kemudian 2x kuadrat, 3x kuadrat, 5x kuadrat. Ya, 2x tambah x tambah 3x. Nah, inilah B dot A. Saya salin di sini ya. 5x kuadrat ditambah 3x. Lebih kecil sama dengan, nah sekarang besar dari A kuadrat. Kita hitung di sini ya. Besar dari A kuadrat. Ya. Panjangkan akar. Akar dikuadratin berarti akarnya hilang. Ya, nggak apa-apa, Anda bikin akar, nanti dikuadratin. Akarnya hilang. Dan ini di dalam adalah ini kuadrat dengan ini kuadrat dijumlahkan. Jadi ini adalah x plus 1 kuadrat, gitu, ditambah x kuadrat. Itulah menghitung besar vektor. Ya, jadi akar dengan kuadrat hilang, jadi x plus 1 kuadrat. Kalau kita kuadratin, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ditambah x kuadrat. Ya, jadi ini itu sama dengan ini. Ya. Kemudian x kuadrat ditambah x kuadrat, 2x kuadrat. Nah, seperti ini. Inilah. Kita salin di sini ya, 2 kali ini. Ya. Ini kita salin. 2 kali 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ah, ini pertidaksamaan kuadrat. Jadi tinggal Anda kalikan saja ini, ya. 2 kali 2x kuadrat 4x kuadrat. 2 kali 2x 4x. 2 kali 1 2. Ini tetap 5x kuadrat tambah 3x. Ah, pertidaksamaan kuadrat. Maka ruas kanannya harus 0. Ini kita pindah ke sana. Ruas kanannya ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat sekarang soalnya sudah. Lupakan soal vektornya. Sekarang pertidaksamaan kuadrat. Ini pindah ke sini. 5x kuadrat dikurang 4x kuadrat. X kuadrat. Ini kurang 4x. Ini plus 3x. Berarti kurang x. Ini nggak ada. Jadi min 2. Ah, begini. Lebih kecil 0. Kemudian kita cari harga nolnya kan. Ini kita samakan dengan 0. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Maka Anda sudah tahu ini bisa diubah menjadi, kalau dijumlah min 1. Jadi min 2 tambah 1. Nah, min 2 tambah 1 kan min 1. Jadi ini bisa kita tulis x min 2, x plus 1 sama dengan 0. Jadi harga nolnya ada 2. Yang ini yang 2, yang ini yang min 1. Iya. Min 1 lebih kecil ya. Jadi kalau kita mau pakai metode kuno, boleh sama dengan, berarti ini boleh begini. Nah, ini boleh. Min 1 di kiri karena lebih kecil, 2 di kanan. Kemudian tanda dari ini itu sama dengan tanda dari koefisien x kuadrat. Ya, di sini x kuadratnya positif. 1 itu positif, maka ini akan positif. Kemudian pindah ke sini min, pindah ke sini plus. Kemudian yang diminta negatif, jadi daerah ini. Jadi x-nya di antara min 1 dan 2. Ini jawabannya. Ya. X di antara min 1 dan 2. Jadi jawabannya C. Ya, kemudian nomor 29, tapi nanti ada bonus soal nomor 24 ya. Tentang proyeksi vektor terhadap vektor lain. Kalau bukan besar tapi vektornya. Oke, diketahui vektor A 4, 2, 5. Kita tulis dalam vektor kolom ya. 4, 2, 5. Kemudian B
dalam vektor kolom 213. 213. Panjang, nah ini panjang. Panjang itu berarti harga mutlak. Proyeksi B, tapi pada A plus B. Pada A plus B. Nah, begini. Pada A plus B. Gitu. Berapa? Ya, kalau B-nya kita udah tahu. A plus B kita cari dulu. Ya, A plus B. Ini akan sama dengan, tinggal ditambahin kan ya. 4 tambah 2, 6. Gitu kan ya. 2 ditambah 1, 3. 5 ditambah 3, 8. Ya, kalau penjumlahan kan yang dijumlahkan yang seletak. Ah, ini tahu. 638. Ya. Maka Anda sudah tahu belajar tadi. Panjang dari proyeksi vektor pada vektor lain adalah, ini artinya B dot, ini kan A plus B. Ya, A plus B-nya udah tahu nih. Dibagi besar dari A plus B. Nah, begini. Ya toh? Sama dengan berapa? Ya tinggal dimasukkan kan B-nya ini. B 213. Didotkan dengan A plus B. A plus B ini 638. 638. Per besar. Besar dari ini. Tinggal dikalikan dengan akar 6 kuadrat 36. 3 kuadrat 9. 8 kuadrat 64. Begini ya. Sama dengan, ya ini dot, jadi dikalikan yang seletak. 2 kali 6, 1 kali 3, 3 kali 8. 2 kali 6, 12. 1 kali 3, 3. 3 kali 8, 24. Per akar, ini 64 dengan 36, 109. Ya, 109. Jadi hasilnya sesungguhnya benar adalah ini 39 per akar 109. Hasilnya tuh harusnya seperti ini. Ya, jadi nggak ada yang betul ini. Ya. Kalaupun mau mendekati sebetulnya ya mendekati 3 dia. Ya, ini sebenarnya mungkin salah ini. Akar 169 ini. Ya, tadinya desainnya jadi 13 kan, 39 bagi 13 3. Tapi ternyata tidak ya, bukan 169. Ya. Jadi kalau harus memilih seperti ini ya, ini mendekati 3. Karena akar ya sebetulnya 4 yang benar ya. Ini kan 39. Akar 109 ini kan mendekati 10 ya, 10 koma. Ya 10 koma. Jadi ini sebetulnya mendekati 3,8 lah ya. Atau 3,9. Harusnya begitu, ya. Jadi tidak ada yang benar ini, ya, tidak ada yang betul. Tapi yang penting bagi Anda memahami cara menyelesaikannya. Oke, karena tidak ada yang betul, kita kasih ekstra 1 ya, yaitu nomor 24. Nah, ini nomor 24. Kita kasih ekstra 1 nomor 24. Ya, perhatikan yang ditanya proyeksi vektor kan, proyeksi vektor D pada C. Jadi yang ditanya itu proyeksi vektor D pada C. Proyeksi ini. Jadi ini merupakan besaran vektor. Nah, sudah ada rumusnya. Ya, sudah ada rumusnya. Tapi kalau Anda mau menurunkan rumusnya sebentar bisa, ya. Anda mau menurunkan rumusnya sebentar mudah, ya. Jadi ini D diproyeksikan pada C ya. Ya. D diproyeksikan pada C. Itu kan berarti sama saja dengan besar dari vektor. Kan kemarin tadi sudah kan ya. Kalau kita mau cari vektor ya besar dari vektor kali vektor satuan dari C. Karena dia diproyeksikan pada C kan. Kan begini. Taruhlah ini D. Ini C taruhlah. Proyeksi D pada C itu kan begini. D diproyeksikan pada C. Ah, begini kan. Ini maksudnya kan. Ah, ini maksudnya proyeksi D pada C itu ini. Jadi kalau Anda lihat arahnya sama dengan C. Ya, arahnya sama dengan C. Gitu. Ini kan harusnya vektor satuan kan? Vektor satuan dari DC, dari C. Karena dia di C kan. Jadi vektor satuan dari C. Karena dia searah dengan C. Gitu. Jadi kalau kita masukkan sekarang, ini panjang dari DC sudah tahu rumusnya kan? D dot C
per besar dari C. Gitu. Gitu. Nah, sekarang ini vektor ini kan. Vektor satuan dari C, Anda sudah tahu tadi, vektor satuan dari C adalah vektor C dibagi panjang C. Nah, begini kan. Nah, ini kan angka, ini juga angka, jadi bisa dikalikan. Jadi ini per C kuadrat. Ini D dot C. D dot C. C vektor. Nah, ini yang menyatakan vektornya itu. Inilah rumusnya. Ya, inilah rumus dari vektor skalar itu. Ya, inilah rumus dari proyeksi ini. Nah, jadi vektor, jawabannya dalam vektor. Vektor C. Ya, makanya di sini kalau Anda mau lihat, jawabannya pasti vektor C. Jadi jawabannya itu kalau nggak DC, jadi jawabannya tinggal 2 ini yang mungkin. Ya, kalau tidak D, ya C. Karena ini C, C. Ini salah ini. D, B salah. Cuman masalahnya kan apakah setengah atau sepertujuh, kan gitu. Itu yang harus kita hitung. Oke? Berarti pertama apa yang harus kita hitung? D dot C ya. Jadi kalau kita pakai bintang ini, berarti kita harus cari D dot C ya. Kita cari D dot C. Ya, sekarang bisa cepet ya. Tapi harus vektor kolom dulu ya. Jadi makanya ini kita rubah vektor kolomnya. Ya di sini. A-nya berapa? Oh, DC ya. DC, D dot C, D dulu. Yang perlu aja enggak. D dulu ini. Oh, tapi D-nya A plus 2B. Jadi sama juga ya. Tetap aja harus kita bikin vektor kolom. A, 2, 1, min 9. 2, 1, min 9. Oke. B, 1, min 1, 3. 1, min 1, 3. Oke, C nggak perlu ya, karena di sini jawabannya udah C. Nah, sekarang kita hitung D. Ya, A plus 2B. A itu ini, 2. Gitu. Atau kita tulis saja 2, 1, min 9. Plus 2B. 2 kali B. 1, min 1, 3. 1, min 1, 3. Oke, kalau Anda itu berapa ini? 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 3. Itu di vektor kedua ya. Vektor yang ketiga sekarang. 2 kali 3, 6. Min 3. Nah ini. Inilah D. Ya. Oh min 1 ini sorry. Ya. Ini kan min 2. Min 2 tambah 1, min 1. 4 min 1, min 3. Oke. Oke, sekarang kita perlu D dot C. D-nya ini. 4 min 1, 3. Didotkan dengan C. Ya. C ini. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Anda sudah tahu kalau dot berarti yang seletak ya. 4 kali 3, min 1 kali 2, 3 kali 1. Terus dijumlahkan. 4 kali 3, 12. Min 1 kali 2, min 2. 3 kali 1 plus 3. Ya, 13. Oke. 13 ya. Ini 13. Nah, sekarang besar dari C dikuadratin. Ya, besar dari C Anda sudah tahu di akar kan. Nanti dikuadratin lagi jadi akarnya hilang. Besar dari C. Makanya C kita tulis dulu lah. Dalam vektor kolom. Ya, C dalam vektor kolom 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. Jadi besar dari C 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Kalau dijumlahkan berapa ini? 9, 10, 14. Oh ini min, pantes salah. Ini min 3 kan tadi? Gimana tadi? Ini min 3. Salah. Jadi ini salah. Makanya nggak ada jawabnya. 12 min 7. Karena ini 14. Ya ada jawaban 13 per 14. Nggak ada kan? Ini 7. Jadi ini akar 14 dikuadratin 14 ini. Oke. Jadi bisa kita hitung sekarang ya. Di bintang ini. DC sama dengan D dot C.
D.C ini 7. 7 per besar dari C kuadrat ini 14 C. Ya, 7 dibagi 14 setengah. Jadi setengah C. Ya, jadi jawabannya setengah C. Yang C. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal Anda hafalkan rumusnya saja, tapi caranya menurunkannya sedikitnya harus tahu. Sehingga kalau tidak hafal dengan tenang bisa menurunkannya. Yang penting rumus dasarnya tahu ya. Yaitu panjang proyeksi D pada C adalah, mudahkan menghafalkannya, D.C per besar dari C. Gitu. Vektor satuan dari C, vektor C dibagi panjang dari C. Dapatlah vektor proyeksi. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga bisa Anda pahami dengan baik topik-topik dari vektor bab 3 yang ada di buku ini. Silakan kerjakan soal-soal genap, kemudian soal-soal subbab dan soal-soal uji kompetensi yang esai. Kami harapkan supaya Anda bisa mengerjakannya setelah menyaksikan video uji kompetensi untuk soal ganjil ini. Dan teorinya sudah ada di channel ini seperti saya katakan part 1 sampai part 5. Soal UTBK juga bab vektor sudah ada. Sehingga cukup kaya Anda, sekarang tinggal Anda mau atau tidak untuk belajar. Karena kalau untuk berhasil Anda harus belajar keras. Hilangkan sikap terlalu santai. Karena itu yang akan membawa Anda gagal. Jadi bekerja keraslah selama masih ada waktu. Ya. Tempalah besi selama masih panas. Anda masih kelas 10, jadi kalau saya ibaratkan Anda ini sedang panas, jadi bisa ditempa untuk akhirnya bisa sukses nanti masuk perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita Anda. Jika Anda merasa apa yang kami bahas ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami yang hampir kami luncurkan setiap hari, dan video yang ada di dalam ini sudah ada 600, ya, cukup banyak. Jadi bisa menemani masa-masa belajar Anda pada musim pandemi ini, dan tentu kita berharap pandemi ini segera berakhir di tahun 2022 sehingga kita bisa mulai dengan semangat membara untuk sukses. Sekali lagi sukses bersama Anda, bersama saya Martin Kaningan. Terima kasih.